Salam jumpa sahabat Liputan6.com, senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash Siang. Beragam informasi terkini telah kami rangkum khusus untuk Anda. Diawali dari informasi mengenai Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah karyawan yang terkena PHK. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri menyatakan berdasarkan data kementeriannya hingga akhir Agustus 2015, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 26.000 orang. Akan tetapi jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tersebut memang belum dapat dipastikan lantaran banyak perusahaan yang tidak memberi laporan kepada pemerintah mengenai jumlah karyawan yang terkena PHK. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta agar dunia usaha terus berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, khususnya terkait informasi soal hubungan industrial, termasuk kebijakan merumahkan hingga PHK karyawan. Karenanya ia mendorong kepada para Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk terus memantau dinamika yang ada di perusahaan masing-masing daerahnya, termasuk soal PHK maupun penyerapan tenaga kerja baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai investor yang mengaku cemas ekonomi Cina dapat menyebabkan bursa Asia jatuh. Aksi jual di bursa saham tidak berhenti termasuk di Asia dengan indeks saham acuan regional meluncur ke level terendah untuk hampir 3 tahun. Hal itu mengingat pelaku pasar khawatir terhadap ekonomi Cina. Sentimen itu juga mendorong obligasi naik dan yen bergerak fluktuatif karena dianggap sebagai investasi aman. Indeks saham MSCI Asia Pasifik di luar Jepang turun sebanyak 0,7% di awal perdagangan sehingga mendorong ke level terendah sejak 8 September. Indeks saham Jepang Nikkei jatuh 2,4%. Diikuti indeks saham Topix yang melemah 3% pada pukul 9.30 waktu Tokyo yang didorong sektor saham industri kesehatan. Dan sahabat Liputan6.com, hari ini Adiaksa Daud dikabarkan menemui Gubernur Ahok. Ada apa? Berikut simak informasinya. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Adiaksa Daud mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu langsung masuk ke ruang tamu Gubernur. Adiaksa datang menggunakan mobil van berwarna coklat dengan nomor polisi B27ADY. Pria berkumis itu mengenakan seragam pramuka lengkap. 10 menit berada di ruang tamu, Ketua Kuartir Nasional Pramuka itu kembali keluar ruang tamu untuk menunggu artis Olivia Zalianty yang juga ikut dalam pertemuan itu. Adiaksa mengatakan pertemuannya kali ini dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait acara refleksi Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai Ketua Kuarnas Pramuka, ia berencana mengundang Ahok. Ya, informasi mengenai Adiaksa Daud mengunjungi Ahok tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Jangan kemana-mana, Anda tetap bisa menyaksikan News Flash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini hanya untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan6 Online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.